Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Neba. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol simpel aja sih, karena susahnya kuliah di Turki gitu. Karena ya banyak orang juga membahas, tapi tidak kurang puas kok. Jadi ini versiku sendiri ya. Jadi kalau orang bilang memang kuliah Turki susah, ya pasti ya kalau kuliah semua kuliah itu susah gitu. Entah di Indo, entah di Turki, bahkan di Timor Leste pun kalau dengan bahasa yang berbeda itu susah itu. Maksudnya dengan bahasa Indonesia aja kita aja belum paham, apalagi bahasa negara orang lain itu. Terlepas itu bahasa Inggris ya, walaupun orang beda-beda, ada yang bahasa Inggrisnya bagus atau enggak, atau misalkan aku bahasa Inggrisnya jelek, tapi tetap aja susah karena bahasa kuliah itu bahasa akademik yang lebih kompleks, yang lebih spesifik gitu loh untuk dibahas. Oke, jadi pertama, kuliah kenapa kuliah Turki susah? Ya pasti adalah bahasa sih. Ini akademik ya. Ini bahasa tuh mempengaruhi banget karena kita selama ini bahasa itu benar-benar pola pikir gitu. Jadi kayak oke lah, misalkan anggapnya orang bisa karena mereka udah belajar bahasa belajar setahun bahasa Turki gitu. Tapi tetap aja karena mereka ketika kuliah itu udah beda banget, dan dosennya itu memberikan dengan berpatokan buku yang bahasanya lebih rumit dan kompleks dan susah dipahami gitu. Jadi bahasa adalah faktor utama itu, apalagi tiap orang itu menyerap bahasa itu beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Aku termasuk orang yang lambat bahasa, jadi makanya aku juga mengakui itu adalah susah itu. Terus yang kedua adalah dalam konteks pengajaran, beberapa kampus di negeri ya itu dosen tuh cuma ngomong doang, jadi tanpa powerpoint. Jadi kayak dosen datang bawa buku ngobrol kayak sekedar ngomong gitu. Nah itu ya, dan kita harus mencatat tuh kayak mendikte gitu loh, nulis itu. Tapi kan nggak semua orang bisa gitu, kita harus memahami apa perkataannya dan nulis di omongan itu. Jadi kayak kerja dua kali, belum nanti translate-nya kan dari Turki atau ke Indonesia, atau bahkan misalkan kayak aku bahas program bahasa Inggris pun tetap aja harus pelan-pelan gitu. Karena ya gitu, karena walaupun bahasa Inggrisnya di sini tetap aja menggunakan logat bahasa Turki, jadi kayak gak ada bedanya kayak bahasa Turki. Dan aku juga programku nggak full English, cuma 60%. Jadi 60% bahasa Inggris, 40% bahasa Turki. Jadi tetap aja aku merasakan susahnya bahasa Turki. Itu yang pertama, itu tentang bahasa. Yang kedua adalah cara bergaul dalam berteman. Tiap orang beda-beda sih dalam menyikapi pertemanan itu. Ada teman-teman yang cari teman itu gampang banget. Ada juga yang susah gitu loh. Yang kayak kita baikin orang, tapi orang itu kayak gak baik-baik gitu loh. Jadi kayak susah juga gitu loh. Karena kita di sini ketemu berbagai banyak orang, berbagai dari latar belakang, dan mereka juga nggak tahu yang kita benar-benar budaya beda gitu. Kalau orang Indo kan kalau minta tolong kan ya basa-basi dulu lah, misalkan ya gimana kabar, sini enggak, dia langsung minta aku mau nyontek, aku mau minta bantu langsung gitu. Jadi kayak 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 ini orang ngeselin gitu lah, jadi kayak gitu. Dan makanya aku salut banget sama teman-teman Indo yang teman orang asing, orang Turki itu salut banget. Karena aku sendiri pun nggak punya teman deket, cuma sekedar say hello doang. Karena gimana ya, mereka itu tipikalnya itu minta dibantu, tapi kalau membantu kita tuh kayak setengah-setengah gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak ya perhitungan, ya kita juga perhitungan dong sebagai orang, belum wajar dong manusiawi. Ibarat kita minta juga bantu ini satu dua pelajaran, kan kita udah bantu teman kita tiga, mereka tetap aja nggak bantu. Jadi kayak nggak sadar diri gitu, kayak nggak mau bahu membahu gitu. Dibanding orang Indo kan, kalau temen ya gimana, kalau temen deket kan ya membantu lah. Kalau sini enggak, mereka tanpa basa-basi langsung minta gitu. Dan gimana ya, dan apalagi konteks sekarang pelajar Indo di Turki itu udah banyak temen Indo, jadi kayak bahasa Turki kita tidak berkembang secara signifikan karena itu. Karena aku pun juga berteman dengan orang-orang Indo sendiri, jadi kayak ya gimana, karena kita lebih nyaman dengan sesama Indo gitu loh. Jadi ya nggak salah dan tidak benar gitu. Harusnya kita bisa membagi berteman dengan orang Indo, orang asing, orang Turki. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Kita memang
lebih nyaman dan lebih hidup bersama sebangsa kita itu teman-teman Indo gitu. Jadi itu yang kedua dalam pertemanan. Yang ketiga adalah susahnya berkuliah di Turki ya, ini pendidikan ya. Sumber-sumbernya tuh apa ya, banyak yang dari Turki, jadi susah gitu loh ketika kita translate bahasa Turki ke bahasa Inggris. Jadi ada misalkan gini, ada buku bacaan bahasa Turki, kalau kita translate langsung bahasa Indonesia itu bakal kacau balau, benar-benar susah dibaca gitu. Apalagi kalau translate-nya satu paragraf full, wah itu malah kacau. Makanya ada orang-orang ada yang translate-nya setiap paragraf, setiap kalimat itu ke bahasa Inggris dulu, di bahasa Inggris paham nanti baru bahasa Indonesia itu. Karena kalau langsung semuanya itu nanti kacau balau. Itu makanya kenapa susahnya kuliah Turki yang pakai bahasa Turki gitu loh. Walaupun berkedok bahasa Inggris, tetap aja aku juga mau pelajari bahasa Turki. Jadi ya aku ngerasain susahnya seperti kalian itu ya nggak jauh beda gitu. Walaupun ada keringanan, udah bahasa Inggris adalah yang cari aman. Oh iya, jadi kalau di Turki itu beberapa kampus itu ada menyediakan program bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Turki gitu. Kalau misalkan di swasta itu ada Arab dan Inggris, dan itu full 100%. Jadi kita pakai bahasa pengantarnya itu misalnya bahasa perkuliahan tuh ya Inggris dan Arab. Kalau misalkan kita pelajaran agama ya Arab full, kalau Inggris full. Jadi kita bisa milih gitu. Sedangkan kalau di kampus negeri itu kebanyakan opsinya kelas bahasa Turki gitu. Dan memang relatif per semester juga lebih murah kalau dibanding yang swasta ya. Namanya juga kampus negeri, tapi juga gitu. Sedangkan kalau di kampus swasta itu kalau full bahasa Inggris itu benar-benar 100% full, bahkan dosennya itu benar-benar dari luar negeri, lulusan luar negeri, bahkan yang benar-benar profesional dalam bidang itu, yang benar-benar bisa bahasa Inggris tuh. Kalau di kampus negeri kan mereka memang profesional di bidang itu, cuma mereka susah untuk menyampaikan dengan bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Jadi ujungnya bahasa Turki lagi gitu. Jadi itu permasalahan ya itu. Dan kalau pelajar Indonesia, mereka ada beberapa yang kayak aku ambil bahasa Inggris suka bahasa Arab. Karena apa? Mereka ya selain pertama cari aman, aku pun juga cari aman. Jadi kalau kita bahasa Turki full itu susah gitu. Kita udah tahu bahwa kalau bahasa Turki full semua itu lebih sulit dibanding yang lain, dibanding bahasa Inggris atau bahasa Arab. Makanya orang memilih program itu biar cari aman, contohnya seperti aku. Dan selain itu juga apa ya, ya kita juga sadar diri dong, ibarat daripada memaksakan kita untuk gak apa-apa aku maksa untuk program bahasa Turki, tapi ya kalau nilai jelek ya kasihan juga di kita, malah gak lulus gitu. Jadi itu alasan 3 kenapa kuliah Turki susah. Yang sangat utama adalah pendidikan, itu benar-benar susah itu. Dan apalagi cara belajar kita juga beda kan dengan cara orang Turki. Dan ujian di sini juga beda banget. Ujian di sini itu kayak online, atau misalkan uji waktu kita offline ya, itu ada 20 soal kayak 30 menit sampai 30 menit. Sedangkan di Indonesia soalnya dikit tapi soalnya berjam-jam, 2 jam gitu. Kan beda banget. Sedangkan pilihan ganda ujian di sini, jadi kayak ya kalau salah segini. Jadi kalau aku mending esai sih. Kalau esai itu benar-benar sudut pada kita sendiri gitu loh. Jadi ada hak untuk kita menjawab dengan versi kita. Tapi kalau pilihan ganda kan kita bisa terjebak oleh tahun, tanggal gitu. Jadi 4 hal yang mengapa kuliah Turki susah. Ya begitulah untuk teman-teman. Mungkin next time akan kuceritakan kuliah Turki susahnya di faktor yang lain. Ini kan pendidikan, mungkin bisa ekonomi, biaya hidup, atau lingkungan sosial gitu. Oke. Terima kasih sudah dengar podcast, dan salam rich, young, and famous.